warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk Mbak Nisa, dipersilahkan nggih untuk paparannya. Eh, Kami berikan waktu selama 10 menit dari sekarang. Nggih, Monggo silakan. saya izin share screen nggih. Ye. Sudah siap, apa sudah terlihat, Bu? Bu Nisa, untuk mentornya sinten nggih? Mentornya Pak Miftah Adistia, Pak, kemarin sudah dikomunikasikan. Jadi nanti ketika sesi mentor, nanti beliau akan di video call begitu, Pak. Karena sedang diklat di Jakarta. Bisa saya mulai nggih, Bapak Ibu? Monggo silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Hafido selaku CPNS Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jambu. Untuk aktualisasi ini, saya membuat rancangan dengan judul Peningkatan Efektivitas Penyuluhan melalui Metode Interaktif dan Komunikatif di KUA Jambu. Kemudian untuk core issue yang saya dapatkan ketika saya kemarin beberapa bulan itu 1 bulan di Kawan Jambu saya mendapatkan ada 5 isu kontemporer. Yang pertama ada belum efektifnya penyuluhan akibat metode yang kurang tepat dan kurang partisipatif di Kawan Jambu. Kemudian yang kedua ada belum adanya follow up pembinaan pasca nikah dari penyuluh Kawan Jambu. Yang ketiga belum optimalnya penyuluhan tentang etika pergaulan Islami terhadap remaja di lingkungan Kecamatan Jambu. Yang keempat, minimnya adaptasi penyuluhan di Kawan Jambu terhadap perkembangan digital. Dan yang kelima, rendahnya tingkat kolaborasi antar stakeholder dengan penyuluh kawan Jambu. Setelah saya lakukan analisis dengan APKL, isu pertama yaitu belum efektifnya penyuluhan akibat metode yang kurang tepat dan kurang partisipatif ini menjadi urutan pertama. Kemudian dianalisis kembali menjadi USG, hasilnya ada 3 isu utama dengan ranking dan jumlah hasil USG seperti ini. Nomor satu masih tetap belum efektifnya penyuluhan akibat metode yang kurang tepat dan kurang partisipatif di KUan Jambu. Kemudian untuk menindaklanjuti isu yang pertama itu, saya membuat 4 gagasan pemecahan masalah. Yang pertama ada merencanakan program penyuluhan dengan metode yang lebih komunikatif dan partisipatif. Yang dua, melakukan sosialisasi atau penyuluhan bagi remaja usia sekolah. Yang ketiga, melaksanakan win-win dengan memanfaatkan hasil analisa dari website psikologi.la.id. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi efektivitas penyuluhan yang sudah dilakukan. Kemudian untuk rencana program yang pertama, tahapan rancangannya adalah berkonsultasi dengan Kepala KUA selaku mentor, membuat materi dan merancang strategi kegiatan penyuluhan, menentukan jadwal kegiatan penyuluhan, berkolaborasi dengan stakeholder sekolah, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Untuk kegiatan yang pertama ini berkaitan dengan nilai berakhlaknya, yang pertama adalah orientasi pelayanan, di mana perencanaan yang dilakukan agar penyuluhan lebih bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat. Kemudian akuntabel, perencanaan yang matang mencerminkan tanggung jawab terhadap hasil kegiatan. Kemudian kompeten menggunakan metode yang tepat menunjukkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan sebagai penyuluh. Harmonis menyusun program dengan mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Yang selanjutnya adaptif menyesuaikan metode dengan kebutuhan sasaran menunjukkan kemampuan beradaptasi dinamika sosial. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yaitu berkolaborasi dengan sekolah menengah atas, kemudian melakukan sosialisasi dengan menggunakan website psikologi.la.id dan mendokumentasikan kegiatan. Jadi langkah ini nanti ketika Catin mendaftar untuk menikah, kami akan menginformasikan terlebih dahulu untuk mengisi kuesioner yang ada di website psikologi LI. Kemudian nanti hasilnya itu akan kami analisis dan
Ini untuk yang kedua, ini kami akan mensosialisasikan kepada anak-anak sekolah menengah ke atas tentang website psikologi LA ini, yang kemudian nanti akan kita tindak lanjuti untuk diberikan penyuluhan sesuai dengan apabila diperlukan penyuluhan yang secara personal nanti dari hasil tersebut gitu. Kemudian yang langkah yang ketiga yaitu melaksanakan win-win dengan memanfaatkan hasil analisis dari website psychologyla.id. Nah, ini tadi yang ketika Catin mendaftar untuk menikah, kami akan memberikan informasi untuk Catin mengisi kuesioner yang ada di website psychologyla.id ini. Kemudian nanti hasilnya akan kita analisis. Nah, ketika fase pemeriksaan berkas dan penyuluhan, berdasarkan hasil daripada kuesioner di website ini, kami akan memberikan penyuluhan yang sesuai dengan kepribadian pasangan ataupun memberikan masukan kepada pasangan agar bisa saling memahami satu sama lain berdasarkan hasil dari analisis psychologyla.id ini. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan evaluasi efektivitas penyuluhan yang sudah dilakukan. Jadi kami melakukan evaluasi, menganalisa hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut. Kemudian berkonsultasi dengan Kepala KUA selaku mentor. Mungkin kedepannya hal ini masih akan tetap bisa dilakukan dan juga penyusunan laporan. Kenapa untuk saat ini kami hanya mengambil untuk yang remaja dan juga Catin, karena dua hal ini yang lebih bisa terfokuskan begitu Bapak Ibu. Kalau masyarakat umum itu kan terlalu luas, jadi dalam waktu 1 bulan ini kami mengambil untuk subjeknya yang utama adalah remaja usia sekolah dan juga Catin untuk sesi penyuluhannya begitu. Kenapa saya mengambil konsultasi berdasarkan website psychologyla.id ini? Sepanjang pendaftaran yang sudah masuk ini, yang saya lihat banyak sekali anak-anak usia, bukan anak-anak, orang menikah, pasangan menikah yang mana masih usia muda. Dan ketika kita memberikan penyuluhan, kebanyakan mereka itu belum terlalu paham meskipun mungkin sudah berhubungan lama begitu, belum saling memahami satu sama lain secara mendalam begitu. Jadi saya mengambil hasil dari analisa website psychologyla.id ini, langkah ke depannya, penyuluhan ini, dampak yang paling kita inginkan adalah agar pasangan Catin ini bisa saling memahami, kemudian bisa berdasarkan karakter masing-masing sehingga komunikasi di antara kedua Catin ini bisa berlangsung dengan baik gitu. Karena kebanyakan ketika orang ada misalkan pertengkaran dalam pernikahan, biasanya mereka itu uh, bahasanya seperti ini, kayak susah diajak komunikasi. Nah, mungkin berdasarkan hasil ini bisa lebih tahu kepribadian masing-masing sehingga bisa menangani seperti apa permasalahan yang ada di rumah tangga tersebut begitu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ya, itu dari saya Bapak Bapak dan Ibu. Oke, sudah nggih Mbak Nisa. Jih. Terima kasih untuk paparannya. Monggo silahkan untuk mentornya bagaimana? Nggih, sudah siap kalau mau ditelepon Bapak Ibu. Ini saya telepon nggih. Assalamualaikum Pak. Ini saya sudah memberikan pemaparan rancangan aktualisasi saya. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Fatma selaku moderator, Bapak Muhtadin selaku pengujinya, Bapak. Gimana ya? Ini mentor saya nggih Pak. Mohon maaf perkenalkan sebelumnya. Mentor saya Bapak Miftah Adistia SHI selaku Kepala KUA Kecamatan Jambu, Bapak Ibu. Yeah. Monggo Pak Miftah, silahkan menyampaikan penguatan ya. Saya mohon disampaikan dalam waktu 5 menit. Nah, sampai bisa saja. Ini saya nggak masuk ini. Tadi nganu, tak kira jaringan nggak bisa masuk Zoom-nya.
Bisa masuk Zoom enggak? Oh, masuk saja bisa katanya Bu malah. Monggo, silahkan. Geng, sebentar Pak, saya kirim linknya Pak. Nah, Pas Geng. nama sinten nggih, Pak sinten biar segera Pak Miftah dimasukkan ke Adistia. Pak Miftah. Pak Miftah Geng. nggih. Saya kirim ini ya Pak, Zoom-nya. Geng. Jenengan juga lagi kelas ya Pak? Saya matiin nggih Pak, itu linknya sudah saya kirim. Geng. Ngapunten Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nggih Pak Miftah. Sampun rawuh. Nggih. Sugeng rawuh di room nggih ujian latsar untuk peserta Mbak Nisa. Monggo silakan disampaikan untuk penguatan bagi Mbak Nisa ya. Dalam waktu 5 menit ya Pak. Nggih. Nggih, Bu, Bapak, Ibu penguji dan coach dan Mbak Nisa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja pada intinya kami sangat mendukung apa yang akan dihabituasikan atau diaktualisasikan oleh saudara Mbak Nisa. Karena memang sebenarnya di kantor kami itu kemarin-kemarin tidak ada tenaga penyuluhan. Jadi di kecamatan kami itu tidak ada penyuluh agama Islam fungsionalnya. Itu adanya penyuluh agama Islam yang honorer atau non-PNS. Jadi untuk kegiatan ini saya sangat mendukung sekali, sangat mengapresiasi sekali, dan harapannya ini tidak menjadi awal dan akhir dari apa yang dilakukan oleh Mbak Isa, karena ini habituasi atau aktualisasi bukan hanya sekedar bintek. Jadi dimanapun nanti Mbak Nisa bekerja atau bertugas, karena suatu saat nanti itu akan mutasi, ya tetap harus dilakukan. Dan tidak hanya setelah nanti lulus latsar terus sudah tidak dilakukan lagi, harapannya itu tidak. Masih ada lagi yang mau disampaikan Pak Miftah? Sudah, saya Oh kira cukup. cukup aja. Oh, cukup. Nggih. Pokoknya intinya saya sangat mendukung Hmm. dan semoga itu akan menjadi habituasi dan Nggih. aktualisasi yang akan terus dilakukan sampai nanti pensiun, Bu, begitu. Nggih. Tidak hanya pas latsar saja. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Miftah untuk penguatannya. Nggih. Monggo Oke. silakan untuk penguji. Dipersilakan. Terima kasih Bu Fatma, Pak Miftah yang saya hormati, Mbak Nisa yang saya hormati. Pertama saya mengapresiasi apa yang ingin Mbak Nisa aktualisasikan ya. Cuma saya ini ada dua hal. Saya tadi membaca dua hal ya yang Mbak Nisa sampaikan ya. Jadi yang pertama itu media penyuluhan, yang kedua itu alat psikologi untuk calon pengantin. Nah, di banyak tempat
penyuluh ini kan medianya ini majelis taklim ya, karena dia harus punya binaan 3 majelis taklim ya. Tapi ini di kantor KUA itu nyambungnya di mana itu? Jadi gini Pak, untuk penyuluh itu kan tidak hanya terbatas majelis taklim. Contohnya Betul. seperti ada BRUS bimbingan remaja usia sekolah. Jadi itu penyuluh juga bisa masuk untuk ke sekolah dan binaannya ke remaja usia sekolah itu. Kemudian kalau Binwin itu juga masuk karena kan Nah, kita pertanyaan saya gini, Mbak Nisa pilih aja salah satu yang dalam sebulan ke depan memungkinkan untuk dikerjakan. Milih Bimwin, Catin, milih Bruce, atau milih Majelis Taklim. Kalau yang dipresentasikan kan milih Catin ya, G. milih Bruce ya. Ah, kalau milih Catin langsung dibunyikan saja, Catin gitu, Oh gitu, Catin. gitu Pak. Jadi nanti penguji waktu nanti presentasi hasil akhir itu tidak bingung, langsung paham dia. Oh, yang Mbak Nisa sampaikan ini Catin. Nah, Catin ini kan sudah ada materinya dari Bimas Islam, dari apa tim itu bimbingan perkawinan itu. G. Pak Yudi Rohmanto dan kawan-kawan itu. Lah, ini G. tinggal apa nambahkan psikologinya. Kan gitu ya. Nah, G. pertanyaan saya gini, ini konfirmasi aja ini. Ini bagus sekali idenya, tapi saya pengen konfirmasi. G. Kalau Catin di analisa psikologinya itu nanti sebenarnya mimpinya Mbak Nisa untuk apa ini? Ya, jadi ketika pasangan itu tahu kepribadian masing-masing, jadi itu kan psikologinya itu tuh berbasis MBTI, Pak. Jadi, Ya. nah, itu nanti ketika sudah paham seperti itu, jadi untuk biasanya kan hasil analisisnya itu juga sudah ada, misalkan orang seperti ini, nah nanti satu sama lain tuh saling mengerti, oh dia tipe yang seperti ini, jadi nanti saya jika ada masalah bisa mengkomunikasikan dengan yang seperti ini. Jadi goals-nya itu adalah menghindari perceraian atau yang ke keluarga keluarga sakinah itu Pak gitu. Jadi ya, ta'aruf 3 tahun nggak cukup ya? Nggak cukup Pak karena taruh seumur hidup harusnya kalau pernikahan itu Pak. Pak Kepala KUA tugasnya ini dipimpin ini 3 tahun ta'aruf ternyata nggak cukup Pak. Gitu Pak. Udah oke, saya kira lanjutkan. Tapi saya pengen begini. Gitu. Kalau misalnya jarak antara Catin ngisi psikologi ini kalau misalnya diperpanjang jaraknya, ini saya kira ini bisa menjadi bagian dari materi penghulu. Kan gini, Bimbin ini kan sudah ada pelatihannya yang dilakukan oleh Bimas Islam untuk Catin. Tetapi yang psikologi ini kan spesifik dan belum masuk di dalam materi Bimbin. Hasil analisa psikologi ini, analisanya ya, itu mestinya ada di kantongnya calon penghulu yang nanti bertugas. Jadi nanti Pak Miftah, penghulu yang mau bertugas di calon pengantin A dan B itu dikasih bekal hasil analisanya Mbak Nisa. Jadi mereka harus menyampaikan, ini pasanganmu begini, yang sabar karena pasanganmu kurang sabar. Pasanganmu tidak bisa masak, kamu harus sabar karena nikah itu bukan urusan masak saja, misalnya gitu. Jadi hasil psikologi ini harus menjadi modal bagi penghulu untuk ke calon pengantin. Saya kira bagus banget ini dan saya kira ini modal yang bagus ya. Selama ini kan penghulu dan datang itu dengan materi general saja kan gitu. Dengan materi apapun kondisinya, materinya sama, kira-kira begitu. Nah, kalau punya modal yang dibuat Mbak Nisa ini, saya kira lebih aktual ya, lebih aktual dan lebih tajam. Terima kasih, selamat Mbak Nisa. Terima kasih Pak Terima Miftah. kasih Bapak. Saya kembalikan Ya, ke Bu sama-sama, Fatma. Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Miftah untuk penguatannya, kemudian Pak Mutadin untuk saran, masukan, ya. Monggo silahkan nanti bisa ditambahkan, ya, Mbak Nisa, untuk kedepannya di pelaksanaan habituasi. Ibu. Matur nuwun sangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live room, ya, Pak Miftah.